Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu DWP Provinsi yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ketua DWP KCD Lombok Timur yang hadir, begitu juga ibu-ibu seluruhnya yang tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat yang termasuk dari ibu-ibu Dharma Wanita ini. Ada beberapa guru tiang yang bisa berjumpa. Alhamdulillah berkat jasa beliau sampai hari ini apa yang disampaikan tercatat dan diamalkan oleh kami selaku murid beliau. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan tiang pelungguh nikmat dan diizinkan bisa menikmati nikmat. Karena banyak orang yang diberi nikmat tapi tidak bisa menikmati nikmat. Mana contohnya? Uangnya banyak, kulkas di rumahnya penuh dengan makanan, tapi dia dalam keadaan sakit. Ada nikmatnya tapi tidak bisa menikmati nikmat. Alhamdulillah tiang pelungguh napasnya masih nyaman, keluar masuk. Kalau udah nggak nyaman napas kita, nggak ada gunanya uang itu Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Yang hormati juga yang hadir Bapak Kepala SMK Negeri 1 Zambelia. Alhamdulillah beliau baru tapi terasa lama dengan tiang walaupun satu kali berjumpa tadi. Sama juga dengan Bapak Kepala SMA 1 Zambelia yang banyak juga berjumpa dengan beliau. Sehat selalu semuanya yang tiang hormati. Kesyukuran kita kepada Allah termasuk juga kita memperingati 1 Muharram ini. Ibu-ibu DWP Dharma Wanita Persatuan. Kalau tiang duduk-duduknya tadi berpikirnya, oh di sinilah wanita pilihan, itu DWP juga. Kenapa? Nggak mungkin bapak-bapak berhasil kalau istrinya nggak baik, ya. Nah ini juga contoh ibu-ibu yang kalau tiang lihat mukanya orang-orang yang pandai bersabar, oke, dan menerima keadaan. Selanjutnya mari kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kaget tadi, kok kesidah baca nyanyinya ikan di dalam kolam. Saya tersenyum kok. Kasidah tapi ikan di dalam kolam. Ternyata setelah lagu itu ada isi kitab yang disampaikan. Tiang ini penggemar koleksi kajian tentang sholawat. Ada beberapa majelis yang senang tiang jalani. Di Sembalun Lawang ada, di Bayam juga ada. Tiang penyuluh agama, tiang penyuluh agama Kecamatan Sambelia, termasuk juga tiang pendidik sama dengan ibu-ibu. Program kita sama juga, stunting untuk dituntaskan. Tapi kadang-kadang setelah tiang interview ibu-ibu itu, kenapa anaknya bisa stunting? Ternyata ibunya lebih sayang suami dari anaknya. Jadi telur yang dimasak itu untuk suami, nggak untuk anak. Jadi coba kasih interview aja Bu, tanya, diwawancarai ya. Kadang ibunya ini marah, nak jangan makan telur itu untuk bapakmu. Nah, jadi ibu-ibu sangat luar biasa. Jadi ini kita sama-sama tuntaskan. Ibu-ibu mungkin lewat Dharma Wanita, yang nanti juga lewat dakwahnya. Jadi jangan dibedakan loh suami sama anak ya, untuk konsumsinya. Sama juga pencegahan nikah di bawah umur. Program kita sama Bu. Jangan juga sosialisasi itu. Di beberapa tempat yang diundang, yang juga menyampaikan jangan nikah di bawah umur.
Otomatis kalau nikah di bawah umurnya kurang, ilmunya nggak matang, sedikit-dikit banyaklah jumlah janda di Lombok Timur. Kenapa? Karena terlalu banyak nikah di bawah umur. Kita sama-sama sukseskan, oke? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hormati dan yang muliakan, berbicara tentang Muharram, bulan ini banyak sekali kejadian kalau kita kajian kitab Turos. Di antaranya disebutkan bahwa di bulan Muharram itu taubatnya Nabi Adam diterima. Maka Muharram kita niatkan untuk memperbaiki diri kita pada masa yang akan datang. Di bulan Muharram, di mana perahunya Nabi Nuh itu juga bersandar setelah terjadi banjir besar, maka kita harus mengambil ibrah di dalamnya. Di bulan Muharram juga Nabi Yunus alaihi salatu wasallam itu dikeluarkan dari perut ikan. Jadi utamanya di situ ada. Bahkan di bulan Muharram itu juga di mana Fir'aun bersama Nabi Musa diberikan keselamatan dan tentara Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu terjadinya pada bulan Muharram. Maka apa yang bisa kita ambil hikmah dari bulan Muharram itu? Di antaranya adalah bahwa di Muharram banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita, maka tolonglah orang lain. Salah satunya tadi membagi telur itu. Ya Bu, siap bagi telur? Dibagi telurnya ya. Jangan salah paham Bu, bukan suamiku yang saya suruh bagi. Ya, jadi dibagi. Ada nggak hikmahnya? Apa nggak balasan kalau kita itu sering berbagi? Oh, dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang mau menolong orang lain. Jadi jangan kira ibu-ibu yang dikeluarkan telur itu sia-sia. Memang kelihatannya kita memberi orang dan kita tidak pernah melihat balasan itu sekarang. Tapi ingat Bu, balasan itu ada nanti. Dan ada juga balasannya di dunia. Mungkin ibu-ibu tidak mendapatkannya secara langsung, tapi ibu-ibu punya anak-anak, punya saudara yang Allah berikan lewat jalur itu balasannya. Jadi apapun yang diberikan kepada orang lain itu tidak ada yang sia-sia. Nah, selanjutnya di bulan Muharram ini Bapak Ibu, pakai kita pasang niat sebaik-baiknya. Kan dijelaskan dalam hadis, orang yang sukses itu seperti apa sih? Ingat ibu-ibu ya, sukses itu tidak dilihat dari berapa jumlah yang kita miliki, tapi sejauh mana kita pandai mensyukuri. Kalau ibu dikasih banyak, tapi kalau nggak bersyukur, nggak ada berkahnya. Kalau udah nggak ada berkahnya, nggak ada bahagianya. Betapa banyak orang yang hidupnya mewah, kelihatannya mewah, tapi di dalamnya miskin. Kenapa? Tidak mensyukuri apa yang ada. Maka sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, lebih-lebih ibu-ibu Dharmawati ini orang-orang pilihan yang rasa. Kenapa yang bilang pilihan? Ya pilihannya pegawai negeri. Alhamdulillah nih. Berkat ibu bapak-bapak bisa jadi PNS kan? Nah, kalau istri-istri itu nggak baik, saya nggak yakin. Dan ingat ibu-ibu, apapun posisinya ibu-ibu, kerjaannya ibu-ibu saat ini, ibu-ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Pahlawan nasional Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syahini, kalau ibu-ibu belajar tentang sejarah pendirian Nahdlatul Banat Jamiah Islamiyah itu, isi daripadanya adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Diingatkan bahwa ibu itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Di antara esensi yang digagas sehingga adanya NBD itu. Nah, beliau termasuk pahlawan nasional yang mengajarkan tentang ibu-ibu itu bagaimana menjadi orang yang baik. Ingat ibu-ibu, di dalam hadis itu disebutkan man kana amalu yaumihi khairan min amsi wa rabihun. Siapa yang hari ini dia lebih baik dari hari kemarin, itu orang beruntung. Wa man kana amalu yaumihi sawa'an min amsihi fa huwa khasirun. Siapa yang hari ini sama aja dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Kalau kemarin nyumbangnya 1 telur, sekarang 1, sama aja. Kalau berubah kemarin 1, sekarang 2, baru top ya. Kalau
Ibu-ibu Dharma Wanita nanti lihat teman-temannya hari pertama sampai setahun cuma satu aja yang dikeluarin, berarti nggak ngamalin hadis ini dong. Ya, jadi besok dicek ya siapa yang dua, berarti berhasil lah pengajian 1 Muharram kita. Ibu-ibu sekalian yang hormati dan yang muliakan, untuk mengisi Muharram ini juga yang ingin menyampaikan perlunya kita menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, yang menyebabkan orang rusak hubungannya itu adalah ada pada dirinya sendiri. Yang ingin menyampaikan dalam kitab An-Nawadir karangan Imam Al-Qulyubi, dalam kitab itu dikatakan An-Nawadir karena kisahnya langka-langka. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Luqmanul Hakim suatu ketika dipanggil oleh raja, kemudian dikasih kambing. Luqmanul Hakim, ini kambing, silakan disembelih, ambilkan saya dari kambing ini yang paling bagus. Disembelih, setelah disembelih diambilkan oleh Luqmanul Hakim bagian lidah dan hati kambing itu. Oh, ini yang paling bagus dan paling jelek. Kemudian dikasih lagi kambing, ini kambing lagi, sembelihkan saya, tapi ambilkan saya yang paling kotor dan paling jelek. Disembelih, diambilkan juga bagian lidah dan hati kambing itu. Oh, ini bagian yang terkotor, terjelek, yang tidak bagus dari kambing. Kemudian rajanya bertanya, kok kenapa ketika saya minta kamu memberikan yang terbaik, kamu berikan lidah sama hati? Kemudian saya minta yang terburuk, kamu berikan lidah sama hati? Hikmah darinya adalah, ingat bapak ibu, orang yang tidak pandai menjaga lisannya, retak hubungannya, hidupnya susah. Betapa banyak orang yang rusak hubungannya karena tidak pandai menjaga ucapannya. Maka di Muharram dan tahun-tahun yang akan datang ini, mari kita pandai menjaga ucapan kita. Lalu dalam Mahfuzat, ilmunya Guru Tiang Ibu Besar itu, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu bagaimana dia menjaga lisannya. Ingat ibu-ibu, kalau orang udah luka dengan kata-kata sampai mati nggak lupa. Tapi kalau orang luka dengan pisau, cukup ke rumah sakit, ke puskesmas, istrinya Pak Kepala SMA 1 Sambel itu kan juga orang kesehatan, cepat sembuhnya Bu ya. Tapi kalau hati kita rusak, sampai mati nggak lupa. Maka jangan pernah menyakiti hati orang dengan lisan kita. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Allah taruh hati di dalam diri kita, termasuk jika hati ini baik, kita baik, jika hati ini jelek, yang lain juga jelek. Di situ hubungannya dengan Sang Pencipta. Ingat, semakin bagus prasangka baik kita kepada Sang Pencipta, semakin baik yang kita dapatkan. Tapi semakin buruk kita berprasangka, ingat, keburukan juga akan yang didapatkan. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika baik prasangkamu, baik yang diberikan. Jika jelek prasangkamu, jelek yang diberikan. Di mana aplikasinya? Berprasangka baiklah melihat bapak-bapak keluar malam hari. Iya kan? Kalau bapak-bapak keluar ada kerjaan Bu. Tapi kalau ibu curiga terus, pekerjaannya nggak selesai, bapak-bapak semakin tersiksa. Udah tersiksa dengan pekerjaannya, plus teror WA-nya ibu-ibu. Ibu-ibu yang hormati dan yang muliakan, terakhir, karena kalau terlalu banyak nggak bisa nyampe nanti. Yang ingin sampaikan, jaga hati kita ibu-ibu. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita lewat suaminya, misalkan untuk ibu-ibu, rumusnya gampang. Lamun luwek yang nida kepeng solah angendan, kan? Lamun sekedik yang nida kepeng solah angendan. Ini ngerumun. Insya Allah bahagia. Gih, solah angendan, solah angendan. Dan biasanya suami yang istrinya banyak marah, suaminya sakti. Loh, kenapa dia bilang begitu? Ya, semakin istrinya marah sama dia, dia semakin kebal dengan masalah yang lain yang dihadapi. Maka marahlah ibu, tapi sewajarnya ya, jangan berlebihan. Nah, jadi marah ada tempatnya. Jika marah kita itu menimbulkan keputusasaan yang luar biasa, maka jangan marah. Tapi kalau marah kita itu akan memperbaikinya, maka marahlah. Dan ingat pesan saya, jangan marahi suaminya ibu di depan orang banyak.
terganggu psikologinya. Ya, hati-hati. Sengaja saya sampaikan ini untuk pelajaran kita semua. Dan ingat ibu-ibu, terkait dengan posisi kita, posisinya ibu-ibu selaku dharma wanita menjadi pendidik. Mungkin di sini juga perlu yang sampaikan selaku penyuluh agama, tolong beritahu tetangga kita, sahabat kita, rekan kerja kita, kita niatkan anak-anak kita menjadi yang terbaik pada masa yang akan datang dengan cara bagaimana berikan kalimat-kalimat yang baik untuk mereka. Semakin buruk kalimat yang keluar dari perkataannya ibu-ibu untuk anak-anaknya, jangan salahkan siapa-siapa kalau anak-anaknya menjadi orang buruk. Syekh Sudes yang jadi imam Masjidil Haram itu, ketika dia melakukan kesalahan, ibunya mengeluarkan kalimat, semoga kamu menjadi imam Haramain, dan Allah kabulkan beliau menjadi imam Masjidil Haram. Maka jika ibu-ibu punya anak kecil, yang namanya anak kecil ada kesalahannya, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor untuk mereka. Keluarkanlah kata-kata yang terbaik, dan kata-kata itu akan menjadi sebab karakternya terbangun menjadi insan yang terbaik pada masa-masa yang akan datang, yang akan menggantikan kita, sehingga generasi untuk NTB Gemilang akan terwujud. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Dharma Wanita ini adalah orang-orang yang mampu dalam dirinya dan mengajak orang lain menjadi ibu-ibu yang terbaik pada saat ini dan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf kalau terlalu banyak muncul bosan. Kalau muncul bosan, hilang barokahnya. Kalau udah hilang barokahnya, nggak ada gunanya yang hadir di debat ini. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.